أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan besar kepada kita untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Dan di antara orang-orang yang menunaikan ibadah salat maghrib, kita terpilih sebagai orang-orang yang menunaikannya secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah lebihkan kita di antara orang-orang yang sama-sama melaksanakan salat maghrib. Ada yang hanya melaksanakannya di rumah, tapi Allah lebihkan kita, diberi pahala besar, diberi derajat yang berlipat. Sebab Allah jadikan kita mampu melaksanakannya secara berjamaah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala beri nikmat besar lagi kepada kita dengan kesempatan untuk bermajlis ilmu, untuk saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh kemuliaan besar berada dalam majlis ilmu, nikmat yang sangat besar ketika seseorang telah diberi cinta terhadap ilmu. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberi hidayah dengan cara yang aqwam. Aqwam ismu tafdil dalam makna yang paling hebat dalam hal qiyam, dalam hal tegaknya perkara. Tegaknya apa? Tegaknya ilmu, tegaknya amalan, tegaknya harapan, tegaknya kebaikan, tegaknya kemuliaan, tegaknya fikiran, kokohnya hati. Dalam berbagai perkara kebaikan, Al-Quran memberi petunjuk yang terbaik, paling sempurna, paling mudah, paling luas, dan paling cepat mengantar kepada maksud yang sehebat-hebatnya. Itu pun ketika kita sampai pada jenjang yang tertinggi. Itulah petunjuk Al-Quran. Yang hanya dengan berpetunjuk dengan petunjuk Al-Quran, kita akan meraih ketakwaan, bahkan kesempurnaan takwa. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab, La Raiba Fihi, Hudan lil Muttaqin. Alif Lam Mim, itu adalah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya. Huda, petunjuk, lil Muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan kata muttaqin, kata sifat. Orang yang takwa telah menjadi sifat baginya, hudanya
petunjuknya, pedomannya adalah Alkitab, Quran yang la raiba fi, yang tak ada keraguan di dalamnya. Sementara Allah telah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Muttaqin bukan sekedar bertakwa, tetapi takwa menjadi sifat baginya. Sama dengan musallin, bukan sekedar solat, tapi solat menjadi sifat baginya. Sama dengan shaimun, shaimin, bukan sekedar berpuasa, tapi puasa menjadi sifat baginya. Hebatnya pahala ibadah dalam Quran itu banyak-banyak datang bagi mereka yang telah memiliki ibadah itu sebagai sifat baginya. Karena itulah tingkatkan terus ibadah kita sehingga dia menjadi sifat bagi kita, bukan sekedar yusalli, solat, tapi upayakan menjadi musalli, orang yang solat telah menjadi sifat baginya. Bukan sekedar yasun, berpuasa dalam bentuk kata kerja, tapi jadikan puasa itu menjadi sifat kita sehingga menjadi shaim, orang yang berpuasa. Demikian pula bukan sekadar yattaqi, bertakwa dalam pekerjaan, dalam satu keadaan, tetapi jadikan dia sebagai sifat kita sehingga kita pun masuk ke dalam golongan al-muttaqun atau al-muttaqin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk-petunjuk takwa dalam Quran dan Sunnah sangatlah luar biasa hebatnya. Tapi sedikit sebelum kita urai nilai-nilai takwa yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, maka hendaknya kita pahami bahawa proses takwa minimal harus melewati 3 jenjang. Ta'qilun, baru tadakkarun, barulah masuk ke dalam tattaqun. Ini dapat kita pahami dalam surah Al-An'am di ayat 200 yang lebih, ketika Allah menyebutkan 3 ayat, dan dalam 3 ayat itu Allah sebutkan 10 wasiat. Ajaran Quran semuanya kehebatan, tapi kalau sudah jadi wasiat, jangan tanyakan lagi suratnya. Sekedar disebutkan dalam Al-Quran, dahsyatnya sudah luar biasa. Apalagi Allah sebutkan sebagai wasiat dalam Al-Quran. Dalam 3 ayat ini, Allah menyebutkan 10 wasiat. Di ayat yang pertama, Allah menyebutkan 5 wasiat dan Allah tutup dengan firman-Nya, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian ta'qilun, bisa memahaminya. Kemudian Allah menyebutkan 4 wasiat dan Allah tutup dengan firman-Nya, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian tadhakkarun, sadar dan mengingat. Kemudian di ayat yang terakhir Allah sebutkan 1 wasiat dan Allah tutup dengan firman-Nya, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Para ulama memberi ilmu kedalaman, kenapa la'allakum ta'qilun dulu, baru kemudian la'allakum tadhakkarun, dan nanti di akhir wasiat Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Ingat, ukuran kemuliaan hanyalah ketika bertakwa. Para ulama memberi ilmu, kalau kalian ingin bertakwa, lewati dulu ta'qilun, baru lanjutkan kepada tadhakkarun, dan di sanalah akan muncul kekuatan untuk masuk ke dalam tattaqun. La'allakum ta'qilun, supaya kalian ta'qilun, supaya kalian paham. Itu terjemahan singkat. Tapi kalau kita ingin memahami makna ini, maka cermati. La'allakum ta'qilun. Ta'qilun bersumber dari kata akal. Akal dalam bahasa Arab adalah simpul. Akal dalam bahasa Arab adalah simpul. Kalau kita ambil tali, kita ikat sekuat-kuatnya,
maka muncul akal. Ini simpul. Dan simpul ini akan terus menerus ada sama sekali. Jadi proses pertama yang Allah sebutkan dalam 10 wasiat ini, dalam 3 ayat ini, la'allakum ta'qilun, supaya kalian paham yang terikat di dalam hati. Ini proses pertama. Jadi kalau misalnya kita paham di majelis ilmu, bagusnya ceramahnya, menyentuh, tapi sebentar keluar hilang. Apa tadi itu? Ini ta'qilun saja belum. Baru proses mau ta'qilun. Bisa kita bayangkan berat mau mendapatkan takwa. Harus penuh semangat, penuh kekuatan dan berketerusan. Saya katakan berketerusan karena ta'qilun, tadakkarun dan tattaqun semuanya datang dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan at-thubut wal istimrar, terus menerus, terus isyarat. Kamu pahami satu makna, pegang dan ikat. Pahami lagi makna lainnya, pegang dan ikat. Pahami makna yang lainnya, pegang dan ikat. Baru setelah itu kita bisa masuk dalam proses tadakkarun. Tadakkarun memberi kesadaran. Ilmu yang mengingatkan. Ilmu yang mengingatkan kita ketika kita menghadapi peristiwa, melihat kejadian, mendengar perkara, menghadapi kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Kita diingatkan, oh iya, Allah maunya seperti ini. Nabi memberi petunjuk seperti ini. Ini tadakkarun, diingatkan kita. Kalau mampu teringat dengan ilmunya, tangkap cepat. Segera masuk dalam proses tattaqun. Gunakan ilmu itu menjadi penyelamat kita. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Disitulah ilmu menjadi penyelamat. Sebab takwa bersumber dari kata wiqayah. Wiqayah adalah benteng penyelamat. Penyelamat dari api neraka. Penyelamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab benteng ini adalah sesuatu yang sangat Allah cintai dan Allah ridai. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala murkai. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apapun yang kita bahas dalam suratul Fatihah, dalam mengungkap sedikit makna dari suratul Fatihah sebentar, maka ketahuilah kita harus melewati 3 proses. Ta'qilun, bagaimana ilmu itu tertanam dan terus teringat sampai akhirnya dia menjadi pengingat kita, dan kemudian kita gunakan sebagai kekuatan dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, sehingga dengannya kita pun terbenteng. Surah Al-Fatihah adalah surah yang teragung dalam Quran. Dia adalah surah yang paling afdal. Tidak pernah diturunkan surah yang semisal ini dalam kitab manapun. Surah ini adalah Ummul Kitab, ibunya kitab, semua kitab. Ibunya Al-Quran, bahkan semua kandungan kitab seluruhnya itu kembali kepada suratul Fatihah. Kita diberi kesimpulan ajaran agama yang tiada tandingannya dengan melihat kandungan suratul Fatihah. Sesuatu dikatakan ummu kalau dia menjadi tempat kembali. Ibu kita, kenapa dikatakan ummu? Sebab dimanapun anak pergi, pasti kembali ke ibunya. Kenapa neraka Hawiyah dikatakan wa ummuhu Hawiyah? Untuk orang-orang kafir, ibunya adalah Hawiyah. Sebab dimanapun dia meninggal dan bagaimanapun cara matinya, pasti kembalinya dan masuk ke neraka Hawiyah. Demikian pula jamaah, dalam keterangan Quran manapun kita dapatkan, nanti benar ilmu Quran kita kalau kita mampu mengembalikannya kepada ibunya.
kepada induknya, suratul Fatihah. Penghafal Quran sangat besar keutamaannya, tetapi keutamaan hafalan Quran terletak pada faham seseorang. Semakin berumur seseorang, maka semakin hebat insya-Allah taala fahamnya. Sebab apa? Bersamaan dengan bertambahnya umur, seorang penghafal semakin memahami, semakin memantapkan fahamnya, keyakinannya, dan ini melahirkan faham yang sangat luar biasa dalamnya. Nabi baca Al-Fatihah, kita juga baca Al-Fatihah, tapi jangan pernah samakan hasil bacaan Fatihahnya Nabi dengan kita. Sahabat Nabi baca Al-Fatihah, tapi mereka sangat luar biasa hebatnya dalam bacaan Fatihahnya. Di mana tidak, ilmu Quran dan ajaran Nabi sallallahu dari sunnahnya mereka kembalikan kepada ayat demi ayat dari suratul Fatihah. Ketika mereka membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan tanyakan tahmid, pujian dan pembesaran mereka, sebab mereka tidak terfokus pada lafaznya, mereka terfokus pada seluruh kandungan ilmu yang mereka pahami, yang dengannya lahirlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, sampai akhir ayat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Nabi menjelaskan, ketika hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah akan menjawab dengan firman-Nya, Hamadani abdi, hambaku telah bertahmid kepadaku. Dan ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan jawab dengan firman-Nya, Asna alayya abdi, hambaku telah memberi sana. Tadi tahmid, sekarang sana, hambaku memberi sana kepadaku. Apa hamd dan sana? Sebentar kita jelaskan. Dan ketika hamba membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan jawab dengan firman-Nya, Majjadani abdi, hambaku memberi tamjid. Ini pujian yang mempunyai penekanan tersendiri. Sebentar kita jelaskan. Dan ketika hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disinilah Allah akan menjawab dengan kalimat mulia, Hadza baini wa baina abdi, inilah antara saya dengan hamba, antara kita dengan Allah seluruhnya berada pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika hamba membaca doa, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah akan menjawab dengan firman-Nya, Walil 'abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta. Allah kasih hidayah yang kita minta. Allah beri jalan lurus yang akan kita jalani. Allah beri nikmat yang kita harapkan. Allah akan selamatkan kita dari jalan al-maghdubi alaihim, yang dilaknat atas mereka, dan dari jalan ad-dallin, mereka-mereka yang sesat. Tapi jawaban doa bagi hamba apa yang dia minta itu ketika benar dan dijawab bacaan Iyyaka na'budu dan Iyyaka nasta'in dari kita. Dan Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in nanti akan terjawab kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin kita terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan jawabannya mustahil jamaah kalau sekedar kita baca sementara kita tidak pahami maknanya. Karena itu sedikit kami jelaskan. Walaupun menjelaskan makna surah Al-Fatihah sangat tidak mungkin melingkup seluruhnya dengan sehari penuh. Tidak mungkin dengan sepekan. Sulit dengan sebulan. Sulit dengan setahun.
Bahkan seumur hidup kita tidak akan pernah habis kandungan suratul Fatihah. Itu terkaji dan terulang. Ibnu Qayyim saja menjelaskan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam 3 jilid buku. Sejilid begini tebalnya. 3 jilid khusus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat sebelumnya beliau singgung secara singkat. Tapi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in beliau singgung secara menyeluruh. Luar biasa luasnya kandungan surah ini. Ingat, induknya semua kitab. Karena itulah pasti sangat luas dan keluasannya tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah diberi sesuai dengan kadar kesungguhan kita dalam mempelajari dan meyakininya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti dan pasti kami akan beri hidayah. Kami akan beri hidayah ke jalan-jalan kami. Dalam ayat ini Allah tegaskan bahwa hidayah yang datang dari Allah ditentukan oleh kesungguhan kita. Semakin bersungguh-sungguh, semakin mengerahkan kemampuan, pikiran, hati, harta, tenaga, kesempatan, waktu, maka semakin Allah perhatikan kita dan semakin banyak hidayah yang Allah akan anugerahkan kepada kita. Ketahuilah jamaah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah kalimat yang sangat dahsyat, yang di dalamnya terkandung banyak sekali pembahasan. Satu dari yang banyak itu, yakini hamba yang mengucapkan alhamdulillah nanti akan benar ketika dasarnya cinta dan lahir cinta dalam ucapan ini. Cinta kepada Allah. Sebab alhamdulillah adalah pujian yang didasari oleh cinta. Beda dengan madah. Madah min dalha, ini pujian tanpa cinta. Bagusnya maiki, tapi saya tidak cintai dan besarkan dia. Sekedar puji. Tapi kalau pujian yang disertai dengan cinta membesarkannya, itulah alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu lillah, hak khusus milik Allah. Dalam artian hamdun yang seutuhnya. Sebab hamdun di sini pakai al. Alhamdulillah. Hamdun asalnya, kemudian pakai al. Dan al di sini al-istighraq al-jinsiyah. Al yang ketika masuk ke dalam kata jins atau kata sifat, dia menenggelamkan seluruh maknanya. Karena itu alhamdulillah artinya segala hamdun. Apa hamdun? Pujian karena cinta, kebesaran, keagungan. Lillah, hanyalah untuk Allah. Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi kita Muhammad dapat bahagian dari hamdun, dipuji dengan pujian yang sangat banyak karena banyaknya sifat-sifat terpuji. Tapi alhamdulillah Nabi saja tidak boleh. Khusus untuk Allah alhamdulillah. Segala pujian yang ada pada Nabi karena datang dari Dia Allah yang memiliki alhamdulillah. Kita memiliki pujian seadanya, tapi sudah sangat bersyukurnya kita. Itu datang dari Dia alhamdulillah. Alhamdulillah adalah ucapan yang diucapkan oleh orang yang penuh cinta kepada Allah, karena meyakini Allah semata yang berhak disembah, karena meyakini Allah adalah Rabbil Alamin, Rabb pencipta, penguasa, pengatur, pemilik alam semesta. Karena itulah jalur pikiran manapun dalam melihat alam semesta, langit, matahari, bumi, bahkan dalam diri kita, nanti benar cara berpikir kita kalau melahirkan alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Albert Einstein tidak sampai di sini. Para peneliti kafir tidak sampai di sini. Mereka melihat kehebatan ciptaan Allah, tetapi tidak memuji dan membesarkan penciptanya. Tapi kaum muslimin sangat sempurna akalnya. Walaupun mereka belum masuki pendalamannya, sekedar melihat saja matahari secara global, manfaatnya secara global, sudah lahir apa? Alhamdulillah. Coba lihat akalnya. Ini akalnya orang beriman. Sekedar melihat saja sedikit dari manfaat diri kita, manfaat pandangan, kita tidak tahu saraf apa yang ada di mata, yang dengannya kita bisa melihat, membedakan warna, membedakan garis, membedakan gambar, membedakan ini dan itu. Tapi sekedar kita lihat saja, ini ada mata, mempunyai manfaat ini. Kemudian kita bisa memahami, alhamdulillah, sudah mampu memuji Allah, sudah mampu menyembahnya. Ini karena sempurnanya akal orang yang beriman. Orang kafir jamaah, jangan terlalu membanggakan hasil penemuan mereka. Bagus hasilnya, tapi orangnya sendiri tetap bodoh jamaah. Sebab tidak mampu memuji penciptanya. Kita yang enak-enakan, tidak terlalu banyak berpikir, tapi bisa memanfaatkan hasil susah payah mereka. Ini metode takdir. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah adalah jalur berpikir yang tiada tandingannya. Sebab dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kita lihat dari alam semesta ini, nanti benar kalau melahirkan pujian pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat kita ungkap kalimat ini, karena itu terserah. Seberapa besar cinta kita kepada Allah tergantung seberapa besar pendalaman kita dalam melihat baiknya Allah, sempurnanya Allah dalam segala ciptaan dan pengaturannya. Selanjutnya, kalau kita mampu ucapkan ini dengan benar, maka akan lahir jawaban, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Dan kalau kita lanjutkan, ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama dan sifat Allah yang kembali kepada keluasan rahmat. Rahmat yang sangat sempurna, yang melingkup alam semesta, dunia, alam bawah dan akhirat. Rahmat yang menenggelamkan segala perkara. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah, dan rahmatku melingkup segala sesuatu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang sangat luas, kalau kita yakini dengan benar dan mampu kita rasakan, akan lahir kesempurnaan harapan. Tadi cinta. Cinta yang berulang kita ungkap, akan lahir harapan kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya Allah jawab, asna alayya abdi. Sana adalah hamdun yang berulang. Siapa yang meyakini Ar-Rahman Ar-Rahim, maka selamanya dia tidak akan pernah berputus asa dalam kegagalan usaha apapun dan macam apapun. Sebab dia yakin pemilik segalanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa yang meyakini Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim mendapatkan satu keutamaan dari Allah, maka dia akan kejar keutamaan selanjutnya. Diberi iman, dia akan kejar keimanan yang lebih hebat. Diberi takwa, dia minta ketakwaan yang lebih tinggi. Sebab dia yakin Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi yang kurang yakin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim akan bersangka kepada Allah, akan berputus asa dalam gagal dan kegagalannya. Demikian pula orang yang seperti ini tidak akan pernah mampu meningkatkan ibadahnya. Sebab apa? Kurang yakin kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang yang seperti ini banyak-banyak buruk sangka. Ketika kena musibah, apa yang dia bilang? Kenapa saya kena musibah ini? Padahal saya rajin solat. Kenapa yang tidak solat saja yang ditimpakan musibah?
Surah Yasin di atas Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayat yang ketiga, ketika kita mampu membaca Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, dengan benar yakin ada pembalasan, bahwa semua keyakinan, ucapan, tindakan kita akan diadili, akan kita pertanggungjawabkan. Kalau kita yakin dan kita yakini bahwa Allah betul-betul akan menampakkan kekuasaannya di hari kemudian, tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari pengawasannya, ini akan melahirkan takut yang melahirkan pembesaran. Ini namanya tamjid. Makanya Allah jawab, majjadani abdi, hambaku betul-betul melakukan tamjid kepadaku. Sekali lagi jamaah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita meyakini keluasan kebesaran Allah, dan di saat kita mengingat kepastian hari pembalasan. Kita mampu mewujudkan cinta, harapan dan takut di saat membaca 3 ayat ini. Kalau kita mampu, barulah kita pantas untuk masuk dalam kalimat yang kapan kita ucapkan, Allah akan jawab dengan firman-Nya, hada baini wa baina abdi, inilah antara saya dengan hamba. Antara kita dengan Allah jamaah terdapat pada kalimat ini. Perjanjian kita dengan Allah di sini. Kita mampu tegakkan, yang jelas ucapan kita adalah ucapan penegasan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainmu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak kepada selainmu. Kami terjemah dengan hanya kepadamu, tidak kepada selainmu. Sebab kata iyyaka objek maf'ulun bihi yang telah dikedepankan, yang melahirkan makna pengkhususan, pemurnian. Hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada selainmu, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, tidak kepada selainmu. Inilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Apa kita di hadapan Allah adalah apa dan bagaimana? Kemurnian ibadah kita dan pemurnian permintaan tolong kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemurnian ibadah jamaah hanyalah akan benar ketika cinta itu murni, harapan itu murni, dan takut itu murni. Karena itu para ulama mengatakan rukun ibadah 3. Cinta murni kepadanya, harapan murni kepadanya, takut murni kepadanya. Solat yang sebenar kalau karena cinta hanya kepada Allah, bukan karena yang lainnya. Mengharap hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Takut hanya kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Dan itu adalah dasar pelaksanaan iyyaka na'budu. Sehingga tepat iyyaka na'budu didasari oleh alhamdulillahi rabbil alamin, cinta yang murni. Ar-Rahmanir Rahim, harapan yang tulus. Malik Yaumiddin, takut yang tiada tandingannya. Dan perhatikan jamaah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Apakah Allah sebutkan jenis ibadahnya? Iyyaka na'budu salatan, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah salat, siaman, puasa, zakatan, zakat. Disebutkan atau tidak? Tidak disebutkan. Berarti kalimatnya mutlak. Karena itu pahami secara mutlak. Allah inginkan semua ibadah, kecuali harus murni kepadanya, tidak boleh kepada selainnya. Allah inginkan semua ibadah harus ditegakkan semata karena cinta kepadanya, bukan karena cinta kepada selainnya. Semata karena mengharap kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Semata karena takut kepadanya, bukan karena takut kepada selainnya. Tapi ingat jamaah, bagaimanapun payah-payahnya kita beribadah, keberhasilannya hanyalah ditentukan oleh pertolongan Allah. Karena itulah disusul dengan kalimat wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selainnya. Dari sinilah kita sangat memerlukan Allah dalam 2 hal. Kita memerlukan Allah sebagai apa? Puncak yang kita cintai, puncak yang kita harapkan, puncak yang kita takuti, dan sekaligus
kita memerlukannya sebagai satu-satunya yang kita harapkan membantu kita meraih puncak cinta, harapan dan takut ini hanya kepadanya. Di antara manusia terbagi menjadi 4 kelompok dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang gemar beribadah kepada Allah, tetapi tidak menyerahkan permintaan bantuannya hanya kepadanya. Orang yang seperti ini sehabis beribadah pasti takabur dan memuji dirinya. Akhirnya gugur ibadahnya. Ada orang minta pertolongan hanya kepada Allah, pasrah kepada Allah, tapi tidak mau beribadah kepada Allah. Saya biasa kalau sama dengan sopir PT, sopir PT bilang begini, betul-betul rezeki di tangan Allah. Kadang saya cepat-cepat dapat sekian, kadang lambat-lambat ternyata lebih banyak. Betul-betul rezeki di tangan Allah. Akhirnya dia bilang, dia yakin, saya hanya mengharap hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Untuk apa kita pakai jimat-jimat? Untuk apa kita pakai begini-begini? Tidak ada gunanya. Murnikan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu kita pakai ini, pakai itu. Murnikan permintaan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lewat masjid, tiba waktu azan, tetap jalan PT-nya. Tidak tinggal untuk sholat. Banyak orang seperti ini. Minta pertolongan kepada Allah, tapi tidak mau beribadah kepadanya. Maka tidak akan pernah dapat jawaban Allah. Dan yang lebih parah, sudah tidak beribadah, takabur lagi. Seorang muslim adalah yang menyatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ini memberi 2 makna penting. Solat kita, perhatikan solat kita. Solat kita, iyyaka na'budu, murnikan hanya kepada Allah. Tapi bersamaan dengan itu, kita harus minta perlindungan. Kita harus minta perlindungan kepada Allah, bahwa hanya Allah yang bisa memberi keutamaan solat itu. Terakhir, kalau kita mampu mewujudkan 2 perkara ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka pantas kita mendapatkan doa yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah kepada dan di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Ingat, tidak ada nikmat yang lebih nikmat dari jalan yang lurus. Jalan salat, jalan puasa yang dilandasi oleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah kenikmatan yang tiada tandingannya. Tapi ingat, permintaan jalan yang lurus nanti sempurna kalau disertai dengan kebencian dan betul-betul ingin berlepas dari 2 jalan yang merusak jalan lurus kita. Karena itu kita minta, ghairil maghdubi alaihim, ya Allah selamatkan saya dari jalan al-maghdub yang dimurkai atas mereka, wala, dan jangan pula ya Allah kamu masukkan saya ke dalam jalan ad-dhalin, jalan mereka yang sesat. Nabi menjelaskan al-maghdub itu jalannya orang Yahudi, ad-dhalin itu jalannya orang Nasara, as-sirat al-mustaqim adalah jalannya kaum muslimin. Orang Yahudi punya satu sifat utama orang Yahudi. Orang Yahudi berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang Nasara kebalikannya, gemar beramal tapi tidak mau peduli dari mana sumbernya. Kaum muslimin sempurna di atas ilmu, sempurna di atas amalan, inilah jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang jujur dalam membaca surah Al-Fatihah, jujur dalam memujinya, mengharap kepadanya, takut kepadanya, mengikhlaskan ibadah kepadanya, dan jujur dalam meminta pertolongan kepadanya, serta jujur dalam meminta hidayah di atas jalan yang lurus, jalan penuh nikmat, dan selain jalan al-maghdubi alaihim, dan bukan jalannya ad-dhalin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat dan mengikuti dengan sebaik-baik kehidupan. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana innaka antas samiul alim wa jawadun karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami minta maaf atas keterlambatannya.
ya dan penggunaan waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.